kabarnya nih hari ini? Baik dan sehat selalu kan? Kita baik dan sehat selalu semua karena penyertaannya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami pada ibadah hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai pujiannya, kita salam Joyful Kids dulu ya. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Yuk kita mulai memuji nama Tuhan.
kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita duduk sejenak untuk menyanyikan sebuah pujian. Ku percaya janjimu.
kasih Tuhan, pada hari ini kami telah menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang ada pada firman-Mu yang akan dibagikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, wah senang lagi nih ketemu dengan Kak Donald. Dan hari ini kita kembali lagi mau belajar firman Tuhan ya. Ayo adik-adik yang manis, duduk yang baik, dengerin firman Tuhan ini adik-adik ya. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Donald ajak kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami bisa dengar firman Tuhan walaupun masih lewat media, walaupun masih lewat online, lewat layar TV atau lewat handphone kami, komputer kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, firman ini akan tetap bisa memberkati kami. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mendidik, menuntun, mengajari kami agar kami mengerti jalan-jalan Tuhan dan kami mau hidup seperti yang Tuhan mau. Kami siap untuk dengar firman Tuhan dengan baik dan juga kami siap untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Donald mau lihat semangatnya dulu dong nih yang mau dengar firman Tuhan. Coba yuk kita yel-yel dulu ya. Coba tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Anak Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Wah keren. Semangat sekali adik-adik ya. Semoga semangat kalian juga untuk dengar firman Tuhan sampai selesai. Tetap semangat yang sama, oke? Nah adik-adik, hari ini kita masih belajar, temanya masih sama ya. Kita belajar tentang apa? Menghitung. Nah tema kita adalah apa? Sukacita dalam belajar. Ya, belajar apa adik-adik? Belajar untuk berhitung. Nah adik-adik, nih Kak Donald mau kasih beda ini adik-adik ya, antara perhitungan dengan hitung-hitungan. Antara perhitungan dengan hitung-hitungan. Ya, adik-adik, kalau yang namanya hitung-hitungan itu kita bicara angka-angka. Ya, 5 tambah 5, 10 kali 10, atau misalnya 10 bagi 2 gitu ya, atau 10 dikurangi 3. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu namanya hitung-hitungan. Oke? Tapi jangan lupa adik-adik, kita belajar yang namanya perhitungan. Nah, kalau perhitungan ini tidak selalu dengan angka adik-adik, tetapi kita harus bisa mengerti dan memahami dengan baik apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat. Jangan sampai yang kita ucapkan, yang kita lakukan ini salah, meleset, gagal, jatuh, ya, membuat orang lain terluka, membuat diri kita rugi. Nah, itu namanya perhitungan. Sampai sini paham adik-adik? Dan di dalam perhitungan juga itu bicara kita coba untuk melihat apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan beri, apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, lalu coba kita bikin perhitungan. Artinya apa? Apakah yang Tuhan kasih ini, yang kita dapat dari Tuhan ini, benar-benar bisa kita jaga, kita olah, benar-benar kita bisa rawat, benar-benar kita bisa gunakan dengan baik, dengan tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itu namanya perhitungan. Jelas sampai sini adik-adik ya? Jadi kita bukan cuma sekedar belajar hitung-hitungan. Mungkin adik-adik jago matematikanya, jago hitung-hitungannya.
adik-adik mungkin ikut kumon, adik-adik mungkin ikut les bimbel matematika, adik-adik mungkin suka latihan soal matematika, adik-adik mungkin dapat nilai 100, selalu dapat nilai bagus kalau hitung-hitungan. Tapi apakah perhitungan kita juga bagus? Apakah kita juga bisa menjaga hidup kita, adik-adik, supaya jangan sampai kita meleset, kita tersesat, kita salah, kita gagal, kita jatuh. Jangan sampai kita nyakitin orang lain, nyakitin diri kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri. Apalagi jangan sampai kita nyakitin Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kasih ke kita jaga dengan baik, sehingga tidak cepat habis, tidak cepat rusak, tidak sampai hilang. Wah, kalau adik-adik bisa seperti itu, hebat adik-adik ya, hitung-hitungannya oke, perhitungannya juga oke. Itu baru namanya anak joyful kid. Nah adik-adik, hari ini Kak Donald mau ajak adik-adik coba membuka Matius pasal 25. Matius pasal 25. Adik-adik, di dalam Matius pasal 25, Tuhan Yesus ngajarin kita supaya kita jago perhitungannya. Ingat adik-adik ya, perhitungannya, bukan hitung-hitungannya, tapi perhitungannya. Nah, adik-adik coba ya baca Matius pasal 25-nya. Nah, nanti adik-adik akan ketemu ada judul perikop namanya perumpamaan tentang talenta. Nah, perumpamaan tentang talenta. Oke, adik-adik, nih Kak Donald mau coba ajak dulu ya tebak-tebakan ya untuk adik-adik kelas kecil nih. Coba adik-adik kelas kecil tebak nih, kira-kira ini gambar apa ini adik-adik? Ya, ini gambar apa atau video tentang apa ini? Oke? Itu yang pertama adik-adik. Terus yang kedua adik-adik coba lihat nih. Yang ini juga tentang apa nih adik-adik? Ini gambar apa adik-adik kelas kecil? Ayo coba tebak. Terus adik-adik kelas kecil coba nih, Kak Donald pengen tahu. Adik-adik coba foto ya. Coba cari barang yang sama, yang pertama atau yang kedua. Adik-adik coba kasih fotonya dong, kirim nanti ke Kak Donald atau Kak Yuni lewat WA. Nih adik-adik sudah punya nih barang ini, adik-adik ada nih benda ini. Coba adik-adik ya. Oke, Kak Donald tunggu ya. Nah, nanti kalau sudah dikirim fotonya, Kak Donald kasih poin reward buat adik-adik semua. Itu nanti dikumpulin, kita bisa buat tukar poin, kita dapat hadiah adik-adik. Wah, seneng ya kan adik-adik ya kalau dapat hadiah. Oke, nah adik-adik, di dalam Matius pasal 25, di sana ada sebuah cerita adik-adik. Tahu kan ceritanya? Kak Donald mau coba nih cerita singkat dulu nih tentang Matius pasal 25. Jadi adik-adik, suatu kali ada seseorang yang membuat sebuah perhitungan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bekerja dengan dia. Dia coba untuk mencari orang-orang yang mau bekerja untuk dia. Nah, namanya orang kerja adik-adik dikasih modal. Ya, dikasih modal. Ya, modalnya apa? Namanya talenta. Talenta itu arti yang sederhananya itu uang zaman dulu, ya, uang, mata uang. Kalau sekarang kita mata uang Indonesia apa namanya adik-adik? Coba kalau mata uang Indonesia apa? Ayo ini anak-anak kelas sedang boleh jawab nih. Anak-anak kelas sedang sama anak-anak kelas besar. Mata uang Indonesia apa? Gampang nih. Tapi ada satu lagi Kak Donald tanya. Mata uang orang Yahudi apa? Mata uang orang Israel apa? Nah, coba adik-adik cari, googling juga nggak apa-apa ya. Mata uang ada dua ya. Mata uang Indonesia, mata uang orang Yahudi atau orang Israel. Oke? Nah, adik-adik, itu talenta. Arti yang sangat sederhananya bicara tentang dikasih modal uang. Nah, ada yang dikasih 5 talenta.
ada dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta, ya. Nah, kemudian yang pemilik ini, yang bos besar ini, orang yang baik hati ini, nah, memberikan sebuah kepercayaan kepada mereka, suruh mereka untuk mengerjakannya dengan uang modal yang diterima. Nah, harus diolah. Mereka harus coba melakukan cara supaya uang ini bisa berkembang, uang ini bisa bertambah. Nah, hari ini kita belajar ini adik-adik, dalam perhitungan bagaimana kita bisa menambah. Ya, kita menambah. Apa yang harus kita tambah? Nanti lain waktu Kak Donald akan cerita. Dalam hitung-hitungan kan selain ada nambah, ada yang kurangi, ada yang bagi. Betul nggak adik-adik? Nah, sekarang kita belajar tentang menambahnya dulu. Apa sih yang mesti kita tambah? Nah, ini lewat cerita perumpamaan Yesus ini adik-adik, kita belajar. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Nah, ini harus ditambah, bukan dikurangi, bukan juga dibagi. Khusus ilustrasi ini, khusus tentang cerita ini kita mesti menambah talentanya. Nah, adik-adik, akhirnya ada yang berkembang, ada yang menambah bagus. Yang 5 talenta dikasih berapa? Cuman 5, ya kan dikasih, betul nggak adik-adik? Tapi dari 5 ini jadi berapa? Jadi, coba tebak adik-adik kelas kecil, sedang, besar juga boleh nih. Jadi berapa? Nah, lalu yang 2 talenta jadi berapa? Jadi berapa adik-adik kelas kecil, kelas sedang, kelas besar? Nah, yang 1 talenta jadi berapa? Ayo coba jawab yuk, kan udah ada tuh Matius pasal 25 perumpamaan tentang talenta. Gampang adik-adik, ayo coba cepet jawab. Yang cepet jawab, wah, Kak Donald kasih reward lebih besar. Oke, cepet jawab hari ini juga lewat WA ya. Siapa yang cepet masuk jawabannya, poinnya lebih besar, lebih banyak. Tapi kalau jawabnya agak ditunda-tunda, dapat poin juga sih, tapi sedikit ya. Oke. Nah, adik-adik sudah ketemu ya. Jadi adik-adik coba lihat, itu mereka berkembang. Yang berkembang berapa adik-adik? Dari 3 orang ini, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Apakah 3-tiganya berkembang? Jadi nambah? Ataukah cuma 1 yang nambah? Ataukah cuma 2 yang nambah? Ayo, berapa yang nambah adik-adik? Ayo coba jawab, kelas kecil, kelas sedang, kelas besar. Coba jawab. Papi mami boleh juga bantu nih, khusus yang buat adik-adik kelas kecil aja ya. Kalau yang kelas sedang besar kan sudah mulai mengerti ya. Kalau kelas kecil mohon dibimbing mami papinya ya. Oke adik-adik, jadi berapa yang ditambah? Hah? Yang 5 nambah jadi berapa? Apakah yang 5 jadi 6? Yang 5 jadi 7, yang 5 jadi 9, atau yang 5 jadi 10? Yang 2 nambah jadi berapa adik-adik? Apakah jadi nambah 3, nambah 4, atau nambah jadi 8? Yang 1 nambah berapa adik-adik? Apakah cuma jadi 2, jadi 4, jadi 6? Ayo, jadi berapa adik-adik? Nah, ternyata adik-adik yang dikasih 5 talenta itu jadi berapa? Jadi 10. Ya, yang 2 jadi berapa? Jadi 4. Yang 1 nambah berapa adik-adik? Nambah berapa? Coba ayo hitung-hitungan nih, kita belajar hitung-hitungan dulu ya. Kalau 5 tambah jadi 10, berarti kelipatan berapa adik-adik? Berapa lipat naiknya? Berapa lipat nambahnya? 5 jadi 10, berarti ada berapa? Ini 5, ini 5, berarti ada berapa? 5, artinya 2 kali lipat. Betul nggak adik-adik? 2 kali lipat, 5, 5. Nah, kalau dalam presentasi, ini naik berapa persen? Berapa persen? 100%. Nambahnya, meningkatnya 100%, bukan 50%, tapi 100% adik-adik. Artinya 50 naik 50, sama kan? Jadi full 100%. Nah, yang 2
Nambah berapa adik-adik? Jadi berapa? Yang 2 jadi berapa? Jadi 4. Jadi nambah berapa adik-adik? 2. Ya, 2 kali lipat. Berarti nambah 2 kali lipat adik-adik ya. Jadi 4. Nah, dalam prosentasi sama juga nggak dalam prosentasinya? Prosentasinya sama 100% juga adik-adik. Walaupun jumlahnya cuma 2 nih, ya, jadi 4. Beda kan, 5 jadi 10 kan lebih banyak nih. Tapi kalau kita hitungnya pakai persentase, namanya persentase, ya, ternyata sama. Yang 5 dengan yang 2 sama. Samanya apa? Dua-duanya naik 100%. Dua-duanya nambah 2 kali lipat. Jadi walaupun cuma dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta, nggak apa-apa, nggak usah iri-irian, nggak usah marah-marahan, nggak usah ngambek. Ya kok itu dikasih gede, aku cuma dikasih sedikit, nggak usah ngambek. Yang penting bagaimana kita menambah 2 kali lipat. Kita bisa jadi prosentasenya 100%. Nah itu yang bagus. Sekarang adik-adik yang 1 jadi tinggal berapa? Harusnya berapa? Kalau 2 kali lipat yang 1 talenta jadi berapa adik-adik? 1 nambah jadi 1. Ya jadi berapa? 2. Betul nggak adik-adik? Jadinya 2 harusnya. Sama juga nggak prosentasenya? Tadinya dapat 1, ya, terus meningkat jadi 1. Berarti persentasenya berapa? Sama. Dia juga 100%. Walaupun tidak 2, tidak 5, tapi kalau dihitung secara persentase, mau yang 5, mau yang 2, mau yang 1, semua sama tiga-tiganya. Kalau naik 100%. Tapi adik-adik sayang sekali, yang cuma punya 1 talenta ini ternyata nggak nambah sama sekali. Tidak nambah jadi 2, cuma 1. Tidak, prosentasenya nambah 100%, cuma 1. Kenapa adik-adik, ada yang tahu nggak? Kenapa kok cuma jadi 1? Kenapa kok cuma jadi 1 doang? Kenapa nggak jadi 2 kali lipat? Kenapa tidak jadi 100%? Ada yang tahu nggak? Coba dibaca dulu kitabnya. Hah? Kenapa nih yang 1 nih kok jadi cuma tunggal 1 doang adik-adik? Ayo coba jawab adik-adik. Ya, ayo, kenapa nih? Ya, kenapa nih? Dan kenapa juga yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4? Nah adik-adik, yang 1 ini ternyata kenapa hanya cuma jadi 1 doang? Karena tidak diapa-apain adik-adik, cuma didiemin. Bukan cuma didiemin, ternyata sama orangnya dipendam, diumpetin, dibiarin gak ngapa-ngapain. Kan ini bukan untuk ngasih kayak pengemis gitu adik-adik ya. Pengemis ada orang, kasihan om, tante tolongin dong tante, aku kasihan minta makan, dikasih uang, ya udah, ya kan. Tapi bos ini bukan ngasih kepada pengemis, ngasih kepada orang untuk kamu kerja, untuk bisa buat kamu berkarya, menghasilkan sesuatu. Tapi yang 1 ini mentalnya mental pengemis. Dia maunya cuma minta doang, gak mau berusaha. Dia cuma maunya enak-enak doang, gak mau kerja. Malah dia bilang apa? Yang ngasih itu orang jahat. Kok dikasih uang dibilangnya jahat? Yang jahat semestinya siapa adik-adik? Bosnya yang punya uangnya, atau orang ini yang punya 1 talenta, yang mendam talentanya, disimpan mata uangnya, gak diapa-apain. Yang jahat siapa? Harusnya kan yang jahat siapa? Dia. Kok ini malah nuduh orang? Wah, ini gak baik nih adik-adik. Ini orang seperti tidak joyful. Udah tahu salah, gak mau ngaku salah, malah nyalahin orang lain. Ditambah gak mau minta maaf, gak mau memperbaiki diri. Wah, yang kayak begini-begini nih adik-adik, ini bakal bisa salah perhitungan. Inilah yang akan membuat dia bisa tersesat, bisa rusak, bisa jatuh, bisa gagal. Ini yang bisa merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Ini yang bisa mengecewakan Tuhan. Nah, anak-anak Joyful Kid di sini nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya.
Gak boleh kalau memang salah bilang minta maaf, salah. Kalau sudah tahu salah, ayo minta maaf, perbaiki diri. Gak usah nyalain orang lain. Ih, orang ini nih, dia yang jahat. Dia yang jahat adik-adik. Dengar baik-baik adik-adik. Yang namanya kejahatan tidak harus karena adik-adik itu misalnya merampok, mencuri, atau adik-adik itu melakukan sesuatu yang mencelakakan orang lain, gitu ya. Itu namanya jahat. Ternyata yang namanya jahat itu adik-adik kalau kita males, kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, dikasih tugas, dikasih kepercayaan, kita diem aja, kita nggak kerjain, itu sama dengan kejahatan. Itu dosa adik-adik. Ayo adik-adik, jangan mau seperti yang punya 1 talenta ini ya. Jangan adik-adik. Nah, oke, sampai sini jelas adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik, kita belajar apa dari cerita ini adik-adik? Nah, dengerin adik-adik, semua kalian, adik-adik semua di sini, Tuhan itu pasti kasih kamu talenta. Enak dong, ada mata uang turun dari langit dong Kak Donald. Bukan, ini kan namanya perumpamaan, ini kan namanya sebuah ilustrasi, ya. Tapi artinya begini adik-adik, bicara talenta ini bukan cuma sekedar maksudnya mata uang saja, tapi talenta ini bicara segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita, yang berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga buat orang lain. Ya, bisa apa saja itu, nak? Bisa bakat kita, bisa kemampuan-kemampuan, skill-skill kita, keterampilan-keterampilan kita, bisa juga ilmu-ilmu kita, bisa juga talenta-talenta kita dalam hal seni, dalam hal olahraga, dalam hal bernyanyi, dalam hal musik, ya, dalam hitung-hitungan juga, matematika, itu adalah talenta, ya. Itu yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi adik-adik, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang Tuhan biarkan nganggur, gak bisa ngapa-ngapain. Nih adik-adik, walaupun orang cacat nih, maaf ya, walaupun ada orang cacat, tapi orang itu juga bisa berguna. Nih coba adik-adik lihat video ini. Ini orang cacat tapi bisa hebat loh. Lihat, dia cacat tapi dia bisa beraktivitas, dia bisa berprestasi loh, bahkan adik-adik, dia bisa jadi juara. Padahal cacat kan? Kita kan tidak cacat adik-adik. Adik-adik semua diciptakan Tuhan, badan yang bagus, semuanya sehat. Ayo adik-adik, kita bisa melakukan yang terbaik, mengembangkan, menambah lagi, tingkatin levelnya, tambah lagi level adik-adik. Misalnya begini nih, kalau adik-adik memang suka hitung-hitungan, ya dari sekolah, pelajaran matematika misalnya, tadinya dapat 80, tambah lagi nilainya jadi 90, tambah lagi jadi 100. Kalau adik-adik bisa main musik, main gitar, adik-adik tadinya cuma bisa kunci C, sekarang adik-adik bisa kunci C, bisa kunci D, bisa kunci E. Begitu adik-adik. Adik-adik suka main drum, adik-adik tambah lagi. Yang tadi cuma wah, mukul gak jelas ya, sekarang mukulnya mulai rapi. Ya kan? Yang tadi adik-adik gak bisa nyanyi, suaranya fales, ditambah lagi jadi suaranya lebih bagus, gak fales. Yang tadinya adik-adik suka masak misalnya, masak sampai gosong, sampai masak air juga gosong. Wah, air aja gosong adik-adik. Ya, sekarang adik-adik sudah mulai belajar, nambah lagi, bisa masak indomie, bisa masak tahu tempe, bisa goreng ikan. Wah, bisa bikin nasi goreng. Jadi nambah adik-adik, itulah yang harus kita perhitungkan dalam hidup ini adik-adik. Kita mesti menambah talenta kita. Jangan kurangi talenta kita, dan jangan simpen pendam talenta kita. Nah, ada satu ayat dalam Matius 25. Kalau kita kembangkan talenta kita adik-adik, walaupun itu kecil, walaupun talenta kita sedikit, tapi kalau kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, nanti adik-adik, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Masih ingat gak ada lagu sekolah minggu? Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
matamu ngok. Hati-hati gunakan apa lagi? Mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tuh, apalagi yang hati-hati. Jadi tubuh kita ini juga adalah talenta dari Tuhan, adik-adik. Pikiran kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Wah, tahu kan adik-adik? Orang bisa hebat, orang bisa jago, orang bisa berprestasi dengan tangannya. Ya, dengan mulutnya. Bisa, contohnya apa adik-adik? Dengan tangannya, petinju. Wah, betul nggak? Pelukis. Tuh, coba adik-adik. Apalagi kira-kira yang bisa berprestasi dengan tangan. Nah, coba kelas sedang sama kelas besar nih. Oke, ayo. Apalagi dengan mulut. Coba apa nih? Ini jadi kuis nih adik-adik ya. Kalian boleh jawab ya. Hari ini banyak kuisnya ya. Iya, dengan mulut apa coba? Kakak kasih bocoran nih. Orang punya mulut bisa jadi apa? Penyanyi, kan penyanyi pakai mulut adik-adik nyanyi. Betul nggak? Iya. Coba adik-adik yang pakai telinga bisa jadi apa? Yang telinga. Nah, coba yang pakai kaki. Wah, gampang nih pakai kaki. Apa jadi apa adik-adik? Bisa berprestasi jadi pakai kakinya. Wah, ternyata Tuhan ciptakan badan kita ini talenta adik-adik. Masalahnya sekarang ditambah apa enggak? Dikembangin atau enggak? Nah, sampai sini jelas adik-adik ya? Oke, nah sekarang adik-adik, ayo Kak Donald ingin adik-adik coba tunjukin sama Kak Donald nih. Kamu itu punya talenta apa? Yang sedang kamu punya sekarang. Kamu punya kemampuan apa? Coba kasih tahu. Dan misalnya adik-adik tambahin ya, pakai foto nih. Kalau misalnya adik-adik suka nyanyi, ya talentanya nyanyi, senang dinyanyi, ayo coba kasih fotonya. Ya, atau videonya juga boleh. Adik-adik suka gambar, coba adik-adik kasih video atau fotonya gambar. Adik-adik misalnya bisa masak-masak, coba adik-adik kasih gambar dan fotonya. Ya, hasil karya adik-adik. Ya, hasil karya adik-adik. Kalau adik-adik misalnya bisa melukis, coba ya adik-adik kasih lukisannya. Kalau adik-adik misalnya suka olahraga, badminton kah, atau olahraga pingpong, olahraga sepak bola, walaupun belum jago nggak apa-apa, tapi yang penting adik-adik ingat, kalian diciptakan Tuhan untuk berkarya, bekerja, berbuat sesuatu supaya adik-adik bukan pengangguran. Kakak percaya kalau adik-adik mengembangkan talentanya dari perkara kecil ini nanti akan menjadi perkara yang besar. Nah, jelas sampai sini adik-adik ya? Oke, ayat hafalannya adik-adik ya. Matius 25 ayat 19. Ini khusus untuk adik-adik kelas kecil. Matius 25 ayat 21. Ini ayat hafalan untuk kelas sedang dan kelas besar. Oke? Kakak tunggu ya. Yuk adik-adik sekarang mari kita lipat tangan, kita akhiri cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri kepada kami, talenta-talenta yang kami punya. Kami berdoa Tuhan supaya kami jadi seperti orang yang dikasih 5 talenta, seperti orang yang dikasih 2 talenta. Kami mau tambah, kami mau tingkatkan, kami mau kembangkan ya Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang seperti 1 talenta yang dia hanya simpan, dia umpetin, dia pendam. Karena itu adalah kejahatan. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak biarkan kami pengangguran. Kami semua berguna. Kami semua bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami, untuk memberkati orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa untuk talenta-talenta yang Tuhan beri kepada kami. Kami berdoa supaya kami punya semangat untuk melipat gandakan, untuk menjadi 100%. Tuhan bantu kami supaya kami tidak malas, supaya kami tidak menjadi orang yang mental minta-minta, mental pengemis, tapi kami menjadi orang-orang yang mental kuat, mental juara, mental berprestasi, mental anak-anak yang mau membawa sukacita kemanapun kami berada. Berkati adik-adik ini ya Tuhan, setiap bakat, kemampuan, talenta mereka Tuhan berkati supaya adik-adik ini membuat
buat perhitungan untuk semuanya, agar itu semua bisa berguna, membangun, dan kami jadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik Joyful Kids ini. Dan sekarang kami berdoa, turunkan berkat-Mu bagi mereka semua. Mari adik-adik angkatlah tanganmu, arahkanlah hati iman percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah bos kita, Dialah yang memberikan talenta kepada kita. Mari kita bersyukur dan kita mohon berkat-Nya ada pada kita semua. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik semua dengan talenta-talenta yang Tuhan beri kepada adik-adik semua, supaya adik-adik pun bisa menikmati berkat-berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.